Ya, betul. Jadi sama-sama dapat insight. Naila bocor. Bocor. Ya, baik ya. Kita mulai saja toksikologi obat ya. Toksikologi obat itu berarti membahas sebentar. Saya off cam aja ya. Tidak apa-apa, wes. Oke. Baik ya. Kalau kita membahas tentang toksikologi obat, tentunya eh, berkaitan dengan obat apa saja yang menyebabkan timbulnya suatu toksisitas ya. Pada dasarnya ya, obat itu racun. Jadi memang berpotensi menjadi racun. Pemakaiannya tidak ya tidak sesuai. Maka pemakaian obat itu harus benar ya. Benar itu tepat, rasional, tepat dosisnya, tepat cara pemberiannya, ya, tepat penyakitnya, semua harus tepat. Nah, kalau tidak tepat, karena memang pada dasarnya obat itu adalah racun, namanya farmakon. Farmakon ya hasil survei menyatakan bahwa ternyata yang obat-obat sering menyebabkan keracunan itu ternyata obat-obat golongan antihistamin ya, obat golongan analgesik, vitamin, mineral, obat flu, hormon, antibiotik yang internal ya, bukan yang eksternal. Kalau dilihat ini ya, ternyata eh, yang sering menyebabkan keracunan Apa itu kayak obat-obat yang istilahnya ringan ya, lah vitamin ya, kok bisa mineral, obat flu gitu kan, itu kan kok ringan, analgesik ringan ya. Tapi loh, kenapa kok sering menyebabkan? Karena obat-obat tersebut itu biasanya ya rasanya keras belum pemakaiannya ya? tanpa resep dokter ya, Hmm. sehingga apa? Sehingga kadang tidak rasional pemakaiannya, kadang ada karena alergi ya, alergi obat tersebut, ada kelebihan dosis yang harusnya dosis ini terutama biasanya obat-obat yang dosisnya kecil ya. Kalau dia ditingkatkan sedikit saja, itu bisa mencapai dosis toksik ya, gitu. Nah, saja yang mempengaruhi faktor-faktor eh, toksisitas obat itu ya. Faktor yang mempengaruhi ada banyak ya, ada banyak. Antara lain apa? Komposisi, dosis, rute pemberian, metabolit toksik, metabolisme toksik, kondisi kesehatan, usia kematangan, kondisi nutrisi, genetik, kelamin, lingkungan. Ini faktor-faktor mempengaruhi toksisitas. Kenapa? Pertama, misalnya komposisi. Komposisi mempengaruhi toksisitas obat. Komposisi yang bagaimana? Ya, komposisi obat itu biasanya ya ada yang obat itu terdiri dari bahan aktif tunggal ya. Terus ada juga yang terdiri dari beberapa bahan aktif. Nah, ini kalau yang terdiri dari lebih dari satu bahan aktif atau biasanya obat-obat yang dibuat puyer ya, itu harus hati-hati apakah obat-obat tersebut itu efeknya saling
sinergis ya, atau saling potensiasi, saling melebihkan potensi sehingga efeknya berlebih ya. Jika efek berlebih yang timbul bukan efek terapi tapi efek toksik ya. Kemudian dosis ini berhubungan dengan lethal dosis 50 suatu obat ya, atau dengan indeks terapi obat. Indeks terapi obat itu apa? Indeks terapi obat itu adalah perbandingan antara efektif dos dengan lethal dos ya. Efektif dos 50 yang bagaimana? Dosis di mana 50% hewan coba yang dilakukan itu menunjukkan efek terapi. Kalau lethal dos menunjukkan efek letalnya ya. Dosis yang bagaimana? Dosis yang indeks terapinya sempit ya. Kalau indeks terapinya sempit, maka antara dosis terapi dengan dosis letalnya itu dempet atau sempit atau dekat. Sehingga berlebih dosisnya sedikit akan mendekati dosis letalnya gitu ya. Atau dosis-dosis yang diberikan dalam dosis yang kecil itu sudah menyebabkan efek. Itu juga harus hati-hati. Apa misalnya? Misalnya ya, loperamid itu kan isinya obat Imodium. Mungkin Anda tahu ya Imodium untuk apa ya, anti diare. Itu kan kecil sekali ya, kecil sekali. Tapi sudah menimbulkan efek. Dia termasuk golongan opioid ya. Jadi kalau dosisnya kecil sudah menimbulkan efek, kelebihan dosisnya akan berlebih. Itu memungkinkan ke efek letal gitu ya. Kemudian rute pemberian. Rute pemberian, kenapa rute pemberian kok mempengaruhi, salah satu faktor yang mempengaruhi toksisitas? Karena penting rute pemberian itu ya. Rute pemberian yang intravena dengan peroral ya, itu akan berbeda ya tingkat toksisitasnya. Jadi yang pemberian intravena itu akan lebih toksik ya, lebih toksik daripada yang peroral atau topikal. Kecuali topikal yang diberikan pada luka terbuka ya. Itu lebih bahaya daripada oral ya. Nah, kalau yang intravena, kenapa kok bahaya? Karena dia begitu diberikan dia akan langsung terdistribusi. Sehingga jika dosis berlebih akan sulit untuk mengeluarkan ya, karena sudah masuk ke distribusi ke aliran darah. Kemudian lagi metabolit toksik, kondisi kesehatan, usia kematangan, kondisi nutrisi ya. Ini semua berhubungan dengan metabolisme obat ya, metabolisme obat. Metabolit toksik itu kalau obat tersebut dimetabolisme menjadi metabolit toksik ya. Apa misalnya? Jarang sih sebetulnya ya obat yang dimetabolisme menjadi metabolit toksik ya. Tapi ada parastamol itu kan dimetabolisme menjadi metabolit toksik sehingga juga harus hati-hati. Kemudian kondisi kesehatan, usia kematangan, kondisi nutrisi ini juga berhubungan dengan metabolisme. Kenapa? Kalau Anda ingat kan terdiri dari absorpsi, atme ya, distribusi, metabolisme dan ekskresi. Metabolisme obat itu diperlukan untuk apa? Metabolisme obat diperlukan untuk supaya obat itu dibuat jadi inaktif ya. Jadi kalau metabolismenya cepat, maka obat tersebut cepat dibuat inaktif. Tapi kalau metabolismenya lambat, obat tersebut lambat untuk dibuat inaktifnya, begitu ya. Nah, apa hubungannya dengan kondisi kesehatan, usia kematangan, dan kondisi nutrisi? Kenapa berhubungan dengan metabolisme? Karena pada kondisi kesehatan, misalnya kondisi sakit, usia kematangan misalnya orang tua atau yang masih bayi, atau kondisi nutrisinya yang kurang, itu metabolismenya akan turun, ya. Kalau metabolismenya turun, maka kalau minum obat itu lambat dibuat inaktifnya.
kalau metabolismenya lambat. Kalau dibuat inaktifnya lambat, maka apa? Dia masih dalam fase aktifnya itu lebih lama, lebih banyak. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi kalau obat itu ujung-ujungnya ya kalau indeks terapinya sempit ya akan berbahaya, akan menjadi dosis total gitu. Kemudian genetik. Kenapa juga merupakan faktor yang mempengaruhi toksisitas? Karena dengan genetik tertentu, misalnya hemofilia, itu sebentar ya. Ya, loh, masih, enggak, masih cek ya. Sudah selesai ya, keluarga. Oh, aku. Oh ya, ya, sudah apa? Oh iya, suami ini ya. Nah, sini, nggak apa-apa. Iya, sini. Oh, online. Tapi nanti ke kampus sebentar soalnya apa? Lahir kan, cek-cek itu. Cek-cek kantor. Saya lanjut ya, genetik ya juga berpengaruh. Kenapa? Karena dengan genetik tertentu akan menyebabkan toksisitas pada obat-obat tertentu. Misalnya apa? Misalnya obat genetik orang yang hemofilia ya. Hemofilia itu kan darahnya tidak cepat membeku ya. Jadi waktu beku darahnya itu lebih panjang. Apa yang pada obat yang seperti apa? Obat-obat yang mempengaruhi waktu pembekuan darah. Apa contohnya? Obat-obat antikoagulan, ya itu kan obat yang menghambat pembekuan, ya, dengan efek samping perdarahan. Kemudian NSAID, ya, NSAID itu obat-obat yang bekerjanya juga akan mempengaruhi terumbu-karang, di mana terumbu-karang itu mempengaruhi pembekuan darah. Jadi efek sampingnya juga perdarahan, sehingga hati-hati pada orang-orang tertentu tersebut ya dengan genetik tertentu akan memperparah efek samping atau efek utama dari obat tersebut gitu ya. Kelamin, jenis kelamin. Misalnya kelamin itu antara laki dan perempuan berbeda dalam hal apa? Dalam hal konsentrasi lemaknya ya. Pada obat-obat yang larut lemak itu akan berbahaya pada betina ya, karena betina lebih banyak lemaknya gitu ya. Kemudian lingkungan misalnya lingkungan dingin, lingkungan panas. Panas itu kalau suhu panas itu metabolisme lebih cepat. Kalau dingin metabolisme lebih lambat. Maka yang akan lebih berpengaruh tergantung ya obatnya apa dulu. Kalau dia di metabolisme menjadi jadi inaktif ya, maka lingkungan yang dingin itu akan mempengaruhi metabolisme lebih rendah. Sehingga apa? Sama dengan tadi ya, pada kondisi kesehatan, pada keadaan sakit, usia kematangan yang orang sudah tua, kondisi nutrisi yang malnutrisi, itu metabolismenya rendah. Sehingga apa? Sehingga
pada obat-obat tertentu dengan indeks terapi sempit itu akan menyebabkan peningkatan toksisitas gitu ya. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi. Kemudian faktor yang menentukan. Tadi kalau faktor mempengaruhi tadi banyak ya, ada dosis, metabolisme, nutrisi, usia, genetik ya. Nah, kalau yang faktor menentukan toksisitas apa? Yang menentukan adalah LD50 obat, efek samping obat, kecepatan timbulnya efek itu akan menentukan seberapa toksik obat tersebut ya. Kalau efek sampingnya berbahaya, maka ya toksisitasnya juga akan bahaya. LD50-nya yang berhubungan dengan indeks terapinya sempit ya akan berbahaya. Efeknya cepat timbul juga akan lebih bahaya karena lebih cepat kalau terjadi keracunan akan lebih cepat tampak ya muncul. Nah, ini tadi ya dikatakan indeks terapi itu kan perbandingan antara LD50 dengan ED50. Makin besar, makin lebar, maka makin lebar suatu indeks terapi, maka dikatakan semakin aman. Terus tadi rute pemberian, tadi kan juga berpengaruh mempengaruhi ya toksisitas obat. Nah, ini dari paling kiri ke paling kanan ini menunjukkan semakin aman ya. Topikal itu dinyatakan paling aman, tapi kecuali pada kasus pemberian topikal pada daerah-daerah terbuka di mana pembuluh darahnya terbuka begitu ya. Itu lebih tidak aman daripada oral itu ya. Kemudian tadi LD50 kenapa berpengaruh? Dinyatakan penting, termasuk kita melakukan praktikum tentang LD50 karena penting itu LD50 obat itu. Karena apa? Karena di dosis LD50 itu dipakai untuk menyatakan kriteria suatu obat itu dinyatakan aman atau tidak ya. Kalau LD50-nya itu di bawah 5 mg per kilogram berat badan, maka obat itu dinyatakan sangat-sangat toksik atau super toksik. Dan kalau di atas ya, di atas 15 gram itu dinyatakan aman, praktis non toksik. Kalau 50 sampai 500 itu sangat toksik. Gitu. Ini adalah kriteria LD50 suatu obat. Jadi untuk menyatakan obat itu aman apa enggak gitu ya. Dilihat dari LD50-nya. Kemudian kalau terjadi keracunan, kan tadi dilihat dari efek toksiknya. Apa yang menandai apa kekasan spesifitas dari suatu toksisitas obat itu apa? Tapi ini tidak menjamin. Maksudnya kalau misalnya terjadi emesis, muntah itu adalah keracunan salisilat. Tapi ini penanda kalau misalnya ada emesis, itu kemungkinan keracunan salisilat. Ada konstipasi, kemungkinan keracunan narkotika. Tapi tidak menutup kemungkinan ada diagnosa bandingnya untuk obat-obat yang lain. Gitu ya. Terus kemudian kalau terjadi keracunan obat, termasuk keracunan apapun ya, bagaimana cara penanganan keracunannya ya? Pertama, yang harus diperhatikan adalah fungsi respirasi. Tanda hidup suatu manusia itu apa ya? Jadi fungsi respirasinya, fungsi kardiovaskulernya itu harus ditolong dulu kalau ada kelainan. Terus ada gejala SSP, terus baru kemudian gejala lain, baru kemudian ditentukan racun apa. Untuk apa ditentukan racunnya apa? Untuk diberi antidot apa yang tepat. Karena antidot itu spesifik untuk racun tertentu gitu ya. Nah, cara penanganan keracunan
obat secara umum itu ada beberapa macam caranya. Sama dengan cara penanganan keracunan dengan racun-racun yang lain. Di obat pun ada penanganan keracunan secara umum. Caranya bagaimana? Ada dengan pencucian, cuci lambung, diberi emesis ya, diberi emesis itu diberi obat atau dibuat suatu cara supaya muntah gitu ya. Diberi absorben untuk menyerap racunnya, diberi katartik pencahar supaya keluar, diberi demulsen, diberi dekontaminasi topikal, terus kemudian ditingkatkan eliminasi zat toksiknya, dan terakhir diberi antidotnya yang spesifik apa gitu ya. Sekarang pencucian lambung, cuci lambung. Cuci lambung itu diperuntukkan jika racunnya itu masih di lambung. Pencuciannya itu masih di lambung. Kira-kira berapa lama kalau racun itu di lambung? Racun masih di lambung itu masih sekitar belum lebih dari 4 jam ya, masih di lambung, itu bisa dilakukan pencucian lambung. Tapi kalau sudah masuk di usus itu tidak bisa ya. Dan dilakukan pencucian itu jika pasiennya itu tidak sadar, tidak bisa diberi obat emesis ya. Karena tidak bisa, percuma kalau pasiennya sadar tapi terus diberi emesis, percuma. Karena refleks muntahnya sudah tidak ada karena dia tidak sadar atau setengah sadar. Kemudian refleks menelannya hilang ya. Jadi kalau refleks menelan hilang diberi obat emesis atau misalnya sirup epekak, percuma, tidak bisa. Kemudian racunnya sangat banyak dan toksik juga tidak bisa dilakukan penyajian lambung. Juga obatnya bersifat korosif ya. Terus pasiennya kejang, itu juga tidak bisa dilakukan pencucian lambung. Terus kalau melakukan cuci lambung itu bisa air biasa, ya air biasa, kemudian dikeluarkan lagi, dimasukkan lagi cairannya lewat lambung, disedot lagi seperti itu ya. Cairan pencucian bisa air biasa, bisa NaCl fisiologis, tergantung kriteria racunnya apa ya. Ditambahkan KMNO4 kalau racunnya bersifat asam, ditambahkan asam tanat untuk mengabsorpsi, ditambahkan absorpsi, diberikan garam supaya lebih bersifat netral menjadi air ya, ditambahkan HCO3 ya supaya gitu ya. Kemudian cara penanganan racun dengan emesis itu kalau sama ya, masih di saluran pencernaan. Obatnya diberi apa? Diberi sirup epekak ya, diberi apomorfin, obat-obat yang menyebabkan atau merangsang muntah ya. Atau bisa juga kalau tidak ada sirup epekak atau apomorfin bisa diberikan larutan sabun ya. Atau dirangsang mekanik itu kalau manusia sih dilokok ya, dimasukkan jarinya kemudian dirangsang supaya muntah. Tapi kalau hewan mungkin tangkuknya itu di kayak orang seperti di tok-tok ya, dipukul ya supaya keluar ya. Tapi penanganan keracunan dengan emesis itu tidak boleh jika keracunannya itu obat konvulsan. Terus kemudian tadi ya, refleks menelannya sudah tidak ada atau tidak sadar. Terus ada penyakit kardiovaskuler, ada penyakit emfisema, itu tidak boleh ya. Terus kemudian cara penanganan keracunan dengan pemberian absorben. Jadi suatu zat yang dapat menyerap racun. Itu juga ada syaratnya. Kalau racunnya itu larut ya, larut air atau jumlahnya juga sedikit. Kalau banyak sih tidak bisa ya. Absorbennya berupa apa? Bisa karbon aktif. Karbon aktif itu apa? Norit itu yang hitam, kaolin, pektin, atalpukit, kolestiramin itu bisa dipakai untuk absorben. Kemudian katartik. Katartik itu kan pencahar, urus-urus bahasa Jawanya ya. Itu kalau kan urus-urus ya katartik supaya kontraksi ususnya, berarti racunnya sudah masuk ke usus ya. Apa saja yang berupa bisa sebagai urus-urus itu ada
magnesium sulfat, magnesium sulsitrat, Na sulfat, natrium fosfat, sorbitol itu semua sebagai obat pencahar ya. Kemudian kalau racunnya itu mengiritasi, bisa diberikan di emulsion atau dikontaminasi topikal. Apa contohnya? Diberi es krim, susu, putih telur. Kan kadang-kadang kalau ada orang keracunan kan diberi es krim ya, diberi susu, diberi air, sabun ya untuk melapisi mukosa obat yang racun yang korosif atau mengiritasi. Kemudian peningkatan eliminasi. Kita kemarin belajar diuretik. Diuretik itu kan untuk meningkatkan eliminasi. Jadi di sini peningkatan eliminasi dengan pemberian diuretik kuat. Ya, apa saja obatnya yang bisa diberikan dengan diuretik kuat untuk meningkatkan eliminasi? Contoh obatnya adalah kalau keracunan amfetamin, antibiotik penisilin, ya, NSAID golongan salisilat, kemudian antibiotik sulfonamid, ya. Dan pemberian diuretik itu tidak bisa diberikan pada keracunan acetaminophen atau paracetamol ya, fenodiazin. Terus kemudian obat-obat antidepresan, tirisiliklik itu tidak bisa. Sebentar ya. Ini apa? Habis ininya. Tapi kayak ada ini loh, Apa? Lembungnya. di pinggir. Tapi coba dulu. Ya. Tidak sini, nggak bisa ya. Oh, coba lagi tidak sini. Enggak. Masih ada? Iya. Soalnya kalau sih, enggak ada. Apa? Kenapa? Ke Aulia. Kemarin ini buat nambah dilipakan. Tapi kapan berapa kirim ke saya? 3170. Oh, bisa ada. Bentar ya.
ini apa? Nggak nutut. Nah, ini ya saya lanjutkan. Jadi penanganan keracunan dengan peningkatan eliminasi itu tidak diperuntukkan untuk obat-obat golongan acetaminophen, fenotiazin, antidepresan trisiklik ya. Kemudian selain dengan diuretik kuat ya, untuk meningkatkan eliminasi bisa dengan cara dialisis ya, cuci darah atau juga pengasaman atau pembasahan urin. Caranya bagaimana? Kalau kita tahu obatnya itu bersifat basa, maka urinnya diasamkan ya, diasamkan dengan cara apa? Diberi obat-obat yang sifatnya asam ya. Contohnya apa? Vitamin C, ditambahkan vitamin C. Tapi kalau obatnya bersifat tadi kalau obatnya bersifat basa ya, ditambahkan pengasaman ya. Pengasaman apa? Contohnya obat yang bersifat asam vitamin C. Kalau obatnya bersifat asam ya, misalnya sulfonamid itu sifatnya asam atau salisilat. Maka urinnya dibasahkan dengan diberikan obat yang bersifat basa apa misalnya NA bikarbonat itu sifatnya basa gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya terbentuk garam dan air. Kalau terbentuk garam kan larut ya. Jadi cepat dieskresikan. Kemudian yang terakhir, pemberian antidot. Antidot itu anti racunnya. Jadi antidot itu ada yang bekerja secara kimia, ada yang berhubungan dengan reseptor, ada yang bersifat posisional atau fungsional ya. Kalau reseptor itu yang lebih susah karena eliminasi atau menyingkirkan racun itu dari reseptornya seperti kemarin ya. Perhatikan toksisitas pestisida. Nah, pestisidanya sudah terlanjur menempati reseptor, diberikan anti muskariniknya. Kan dia reseptornya muskarinik, menempati reseptor muskarinik sehingga untuk menyuruh ya atau menghilangkan obat itu dari reseptornya itu perlu waktu ya. Gantung komposisi reseptor dengan jumlah reseptor dengan racunnya dan anti racunnya gitu ya. Ini contoh-contoh antidot spesifik untuk racun-racun tertentu ya. Kalau kemarin kita menggunakan atropin untuk apa? Untuk keracunan pestisida atau obat-obat yang kerjanya menghambat inhibitor kolin esterase. Pestisida itu kan menghambat kerja kolin esterase ya. Kemudian kalau ada kejang ya, terus ada stimulusan SSP menyebabkan kejang ya, itu bisa diberikan antidotnya diazepam. Kemudian ada hipoglikemik ya, diberikan dextrose. Terjadi anafilaksik shock ya, shock karena tekanan darahnya terlalu rendah ya, maka diberikan adrenalin. Terjadi hipotensi ya, bisa diberikan dopamin juga ya, atau bisa diberikan adrenalin juga bisa. Atau racunnya opioid kan kalau pada manusia kadang ada yang keracunan morfin ya, maka diberikan antidotnya naloxon ya. Terus kemudian terjadi keracunan obat-obat hipertensi, diberikan antihipertensinya apa? Bisa pakai nitrofuransid ya. Kemudian racunnya heparin. Heparin itu kan obat antikoagulan. Spesifiknya adalah protamin sulfat. Atau keracunan antikoagulan oral, misalnya warfarin ya. Beda, tadi kalau heparin itu kan juga antikoagulan, tapi dia kerjanya di antitrombin 3 sehingga
Antinya adalah protamin sulfat yang bekerja juga pada antitrombin 3. Tapi antikoagulan oral dia menghambat sintesis vitamin K. Sehingga antidotnya ya vitamin K. Kemudian acetaminophen atau paracetamol. Antidot spesifiknya apa? Dia akan acetaminophen atau paracetamol itu membentuk radikal bebas NABPGI ya. Terjadi radikal bebas harus ada pengikatnya, bisa diberikan asetilsistein gitu ya. Sekarang kita masuk ke keracunan masing-masing obat. Kita masuk ke keracunan acetaminophen atau paracetamol ya. Paracetamol ini dipakai untuk menginduksi kerusakan hati biasanya. Kenapa? Karena paracetamol itu banyak di metabolisme di hati. Sehingga dia akan menyebabkan suatu metabolit toksik atau bisa juga dikatakan radikal bebas ya. Dia membentuk radikal bebas. Jadi dia akan membentuk radikal bebas yang akan mempengaruhi sel-sel di sekitarnya. Dia membentuk metabolit reaktif yang mengikat sel-sel yang di sekitarnya yang stabil. Sehingga nanti kalau dia diikat terjadi peroksidasi lipid yang lama-lama menjadi kematian sel atau nekrosis ya. Atau bisa juga metabolit toksik paracetamol itu akan mempengaruhi hemoglobin ya. Di mana hemoglobin itu kan suatu bahan yang dapat mengikat O2. Kalau ada paracetamol dengan dosis tinggi, kalau dia dosis tinggi kan metabolit reaktifnya banyak ya. Harusnya kalau pada dosis rasional atau efektif atau dosis terapi masih bisa dinormalkan kembali oleh yang namanya enzim methemoglobin reduktase atau yang merupakan kofaktor dari glutathione. Tapi kalau banyak tidak bisa dinormalkan lagi menjadi hemoglobin yang mengandung O2 yang bisa mengikat O2 ya. Sehingga dia dalam bentuk methemoglobinemia atau dalam keadaan hemoglobin yang tidak bisa mengikat O2 karena metabolit reaktifnya terlalu banyak yang sehingga tidak bisa dinetralkan kembali oleh hemoglobin reduktase gitu ya. Nah, ini kalau terjadi toksisitas paracetamol pada dosis toksik ya. Paracetamol itu dirubah menjadi radikal bebas atau yang namanya N-acetyl P-benzoquinine imin ya, NABPGI ya, oleh enzim namanya P45 sitokrom P450 ya. Itu akan diubah menjadi radikal bebas. Nah, radikal bebas ini nantinya yang akan mempengaruhi berbagai macam proses, termasuk dia akan mengikat GSH, gugus GSH, ya, menyebabkan GSH depletion yang menyebabkan oxidative stress, ya. Kemudian NABPG itu juga bisa juga mengikat protein, ya, yang nantinya juga akan menyebabkan kematian sel. Dia juga menyebabkan lipid peroksidase, ya, di mana kalau terjadi lipid peroksidase dia akan menyebabkan metabolisme atau gangguan di pufanya, ya, PUFA, polyunsaturated fatty acid, ya, sehingga kalau terganggu pufanya juga membrannya akan terganggu, ya. Ada peningkatan permeabilitas membran. Kalau permeabilitas membran meningkat, maka akan terjadi kematian sel karena ada membrannya jadi gampang tidak stabil, gampang dimasukin istilahnya cairan-cairan di sekitarnya, zat-zat yang di sekitar masuk ke sel dan sel itu lama-lama mengembang lama-lama bisa lisis ya, bisa nekrosis ya, gitu. Dan juga radikal bebas itu juga akan menyebabkan oksidasi grup sulfihidril ya. Sehingga ini akan meningkatkan konsentrasi kalsium. Karena kalsium itu meningkat menyebabkan stimulasi
atau degradasi enzim dari pengaktifan kalsium ya. Kalsium itu penting dalam penganduran pompa atau channel masuknya kalium dan natrium, sehingga itu nanti juga akan menyebabkan kematian sel ya gitu. Nah, ini gambaran di mana anjing itu keracunan ya. Anjing keracunan paracetamol ini ya, pada kucing ya, terjadi kematian, kulitnya kusam ya. Kalau pada anjing itu gejalanya lebih tampak nekrosis hepatik, tapi kalau pada kucing yang lebih dominan adalah gejala methemoglobinemia ya. Pada anjing itu dosis toksiknya 150 mg, pada kucing dosis toksiknya 50 mg. Ini dosis toksik, padahal kalau kita tahu paracetamol itu kalau pada manusia itu dosisnya 325 itu dosis terapi ya. Nah, ini kan di bawah seperberapanya ya. Biasanya kan kalau mengobati sendiri itu kan dipotong-potong, tidak tahu itu berapa seperberapanya begitu ya. Itu yang juga sering menyebabkan toksisitas paracetamol pada anjing maupun kucing, terutama kucing karena dosis toksiknya kecil sekali 50 mg ya. Nah, ini ya bisa terjadi moon phase ya pada kucing. Gejalanya pada anjing tadi depresi, muntah, sakit abdomen, karena terjadi methemoglobinemia atau nekrosis, bisa urin atau serumnya menjadi gelap, mati dalam 2-5 hari. Kalau kucing lebih cepat matinya, 18-36 jam ya. Dan di sini terjadi anoreksia, salivasi tadi ya, vomit, depresi, methemoglobinemia, hemoglobin urea ya. Karena tadi hemoglobinnya banyak yang tidak diikat O2. Terus urin dan darahnya berwarna gelap, terus wajahnya tadi bengkak ya, odem. Prognosisnya jelek, kemudian treatmentnya kalau keracunannya kurang dari 4 jam, maka bisa diberikan emesis cuci lambung atau absorben, diberi absorben atau aktif karkol ya, norit ya, itu karbon aktif. Atau diberikan, kalau kucing diberikan emesisnya yohimbin, kalau anjing apomorfin untuk muntahkan. Terus diberi antidotnya grup sulfihidril, yaitu asetilsistein dengan dosis 140 mg. Bisa diberi terapi suportif vitamin C ya, karena paracetamol itu sifatnya juga basah. Dan terapi suportifnya bisa diberikan infus dextrose, oksigen, dan transfusi darah. Tapi di sini untuk keracunan paracetamol tidak dianjurkan diberi diuretik kuat ya. Jadi diuretik kuat tidak disarankan diberikan pada keracunan paracetamol. Kemudian toksisitas aspirin. Aspirin itu juga golongan obat NSAID, di mana kerjanya dia menghambat prostaglandin, tromboksan ya, sehingga efek-efek yang muncul adalah efek-efek dari efek utama maupun efek samping ya. Efek utamanya apa? Dia kerjanya kan menghambat agregasi trombosit ya, sehingga efek yang muncul adalah hambatan agregasi trombosit, kemudian metabolis asidosis ya, penyakit renal disease, gastric ulcer ya, karena efek samping dari golongan NSAID itu gastric ulcer juga ya gitu. Terus kemudian toksiknya lebih kecil lagi daripada paracetamol ya, pada anjing hanya 30, pada kucing 25. Dosis untuk manusia 325 sampai 500, sehingga itu kecil sekali ya. Gejalanya kalau yang akut bisa terjadi kematian ya. Depresi, anoreksia, hipereksia, vomit, ataksia, koma sampai terjadi kematian. Kalau kronik ya gejala-gejala yang ada pada pemakaian aspirin ya, misalnya gastric ulcer, perforasi, hepatotoksik, supresi sumsum tulang. Nah, untuk treatmentnya sama dengan paracetamol, hanya saja pada aspirin itu boleh diberikan diuresis atau diuretik kuat ya, tapi kalau pada paracetamol kan tidak disarankan.
Kemudian ibuprofen. Nah, ini perlu saya garis bawahi bahwa keracunan obat-obat yang saya berikan ini lebih ke arah keracunan obat pada hewan-hewan kecil, ya. Kalau hewan besar itu biasanya keracunan tanaman beracun, itu biasa pada hewan besar, ya. Ibuprofen ini juga tidak direkomendasikan pada pet animal, ya. Karena apa? Karena indeks terapinya sempit, ya. Meskipun dosis toksiknya itu lebih besar daripada aspirin, ya. Tapi indeks terapinya sempit. Treatmentnya apa? Sama semua, hampir sama, ya. Hampir sama dengan tadi paracetamol, aspirin, ya. Diberikan emetik, diberikan cuci lambung, diberikan absorben, ya. Terus kemudian terapi suportifnya diberi infus, diberi diuresis boleh, ya. Jadi diberi diuretik kuat boleh ibuprofen. Terus terapi simptomatiknya kan ibuprofen itu menyebabkan gastric ulcer atau menyebabkan muntah, mual. Jadi bisa diberikan sucralfate, ranitidin atau misoprostol, ya. Kemudian obat yang lain adalah keracunan antikoagulan. Antikoagulan itu obat untuk menghambat pembekuan darah. Antikoagulan ini yang dimaksud adalah antikoagulan oral yang kerjanya menghambat sintesis vitamin K. Sehingga apa? Sehingga nanti antidotnya adalah pemberian vitamin K, ya. Ini dosis toksik untuk anjing dan kucing. Dan yang perlu digarisbawahi adalah pada keracunan antikoagulan itu kan dia merupakan obat antikoagulan, anti pembekuan darah. Sehingga apa gejala yang muncul? Semua ada darahnya, hematemesis, muntah darah, urinnya ada darahnya, hemoragi, ya. Matinya itu karena hemoragi di preolar cavity di daerah paru-parunya, ya. Kemudian diagnosanya berdasarkan histori atau screening dari bleeding time-nya, ya, koagulasi time-nya, ya, gitu. Treatmentnya sama, ya, emesis, gumbal lambung, ya, katartik, absorben, kemudian antidotnya vitamin K. Dan untuk pemberian furosemid atau diuretik tidak dianjurkan. Karena apa? Karena akan menghambat fungsi plateletnya. Itu, ya. Kemudian obat yang lain, keracunan antihistamin dan dekongestan. Kenapa ini diberikan? Karena obat antihistamin dan dekongestan ini biasanya obat-obat yang ada di obat-obat flu, ya. Gejalanya apa kalau keracunan? Keracunan kalau gejalanya ya sesuai dengan gejala utama dari antihistamin dan dekongestan, ya. Antihistamin itu kan biasanya dia menyebabkan, kalau histamin, ya, histamin kalau kita keracunan histamin kan merah bintul-bintul, ya, ada dilatasi. Kalau antihistamin ada kontraksi. Jadi yang muncul kalau keracunan antihistamin adalah gejala dari pemberian antihistamin itu bisa ada kontraksi, misalnya hipereksitabilitas, ya. Kemudian hiperaktivitas, ya, midriasis karena terus ada hipertermia, bisa bradikardi atau tasikardi. Terus kemudian prognosanya baik, tapi terapinya sama, ya, diberikan emesis, karbon aktif, infus, ini untuk terapi suportifnya, ya. Kalau ada hiperaktif diberi obat sedatif. Biasanya diazepam atau penobarbital. Kalau tasikardi diberi propanolol, kalau ada bradikardi diberi atropin. Ya. Mungkin itu obat-obat yang penting untuk sebetulnya banyak, ya, banyak. Bukunya itu tebal untuk keracunan obat itu, ada macam-macam obat semua ada. Ya saja yang penting-penting itu yang biasanya sering terjadi itu, ya, yang saya berikan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Permisi dok, Ya, boleh saya bertanya? ya silakan. Eh, saya izin bertanya dok, karena Ya, tadi dokter menyinggung bahwa paracetamol itu tidak diperbolehkan untuk penggunaan obat diuretik, sedangkan aspirin itu diperbolehkan. hmm. Kalau boleh tahu kenapa ya? Karena kan sifat mereka kan sama gitu, buat analgesik, buat antiinflamasi gitu. Terima kasih. Ya. Kenapa tidak boleh diberikan diuretik eh, pada keracunan paracetamol? Paracetamol. Boleh diberikan apa? Boleh diberikan pada keracunan aspirin, ya. Eh, Mekanisme kerja paracetamol dengan aspirin itu berbeda, ya. Kalau paracetamol meskipun dia sama-sama analgesik, ya, tapi berbeda dalam mekanisme kerja. Kalau paracetamol dia langsung menghambat prostaglandin, ya, prostaglandinnya di pusat, ya. Tapi kalau aspirin itu dia merupakan golongan NSAID. NSAID itu menghambat enzim siklooksigenase, ya. Enzim dia menghambat prostaglandin melalui hambatan siklooksigenasenya, menghambat siklooksigenase dulu, baru kemudian prostaglandinnya dihambat, gitu ya. Jadi mekanisme kerjanya memang berbeda. Nah, pada paracetamol kenapa tidak boleh diberikan golongan diuretik? Diuretik terutama diuretik kuat loh ya, diuretik kuat atau furosemid, ya. Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Salah satu saja. Ini mungkin juga berkaitan dengan efek samping obat dari paracetamol, ya. Apa efek samping obat paracetamol? Paracetamol itu kan merupakan obat yang sangat toksik untuk hepar maupun ginjal, ya. Nefrotoksik dan hepatotoksik untuk ginjal maupun hepar. Nah, kalau diberikan diuretik kuat, maka kerja ginjalnya akan diperparah, ya. Sehingga itu adalah salah satu alasan kenapa tidak disarankan diberi diuretik kuat, begitu, ya. Bedanya dengan aspirin, kalau aspirin kan efek nefrotoksiknya tidak terlalu dibandingkan paracetamol, gitu, ya. Itu salah satunya, ya. Itu ya. Ada lagi mungkin pertanyaan? Terima kasih banyak. Ya, ada lagi? Permisi dok, saya izin bertanya. Ya, silakan. Jadi saya sempat nge-highlight yang dijelaskan dok Santi tadi, kalau luka terbuka itu lebih baik pemberian obatnya secara topikal dibanding peroral. Nah, pemberian secara topikal ini juga belum menjamin tidak menyebabkan resistensi bakteri terhadap antibiotik ya dok. Lalu bagaimana ya dok cara mengidentifikasi resistensi bakteri setelah penggunaan antibiotik tropikal tersebut, dan untuk tingkat resistensi antibiotik pada berbagai macam cara pemberian obat itu sama atau berbeda dok? Yang tadi saya maksudkan, cara pembelian itu semakin ke kanan, tadi kan ada IV, inhalasi, peroral, terakhirnya topikal. Semakin ke kanan itu semakin aman ya dibandingkan yang intravena, ya. Kenapa? Topikal itu aman. Kalau terjadi keracunan, kelebihan dosis, tinggal dicuci saja, ya. Itu sudah akan hilang. Tapi kalau IV, begitu dia masuk, langsung didistribusikan. Nah, tadi yang saya jelaskan, topikal itu kan paling aman, tapi akan berbeda pada pemberian topikal kan kadang-kadang ada luka yang terbuka di mana pembuluh darahnya itu terbuka, ada perdarahan.
Kalau ada perdarahan kan ada pembuluh darah yang terbuka, sehingga pada saat pengolesan bisa saja obatnya itu langsung masuk pada pembuluh darah yang terbuka itu, sehingga pemberiannya jadi tidak aman, ya begitu. Nah, tadi yang ditanyakan terkait resistensi. Resistensi. Nah, kalau resistensi itu tergantung keseringan pemakaian antibiotik pada individu tersebut, ya. Dia sering nggak pakai antibiotik tersebut dan bagaimana pemakaiannya? Apakah sesuai dengan dosisnya? Apakah sesuai dengan jamnya? Sehingga kalau tidak sesuai itu akan menyebabkan bakteri malah lebih resisten, ya. Dia kan begini ya konsepnya, kalau bakteri itu tidak langsung mati, setengah mati ya, atau setengah sadar, dia akan lebih fight ya. Dia akan lebih mencari jalan supaya dia lebih beradaptasi terhadap obat atau bahan yang dapat membunuhnya, begitu ya. Gitu ya, jelas? Oh iya, terima kasih banyak, Dok. Ya, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya ini ya untuk presensinya sebentar. Presensinya. Makasih ya. Ya, makasih ya. Nanti kalau misalnya satu bulan nanti saya tanyain ke tokonya itu kalau misalnya Apa itu? kalau misalnya tadi kan katanya nggak bisa tadi. Oh, bisa, bisa. Bisa kok. Bisa. Oh gitu. Nanti itu karena suruh nunggu berapa menit. Gitu. Loh. Oh iya, nggak bisa. Iya, nggak bisa. Spesialnya kok Karena ini ya, Mac ya. ada ya. Karena apa bukan clear gitu ya. Iya. Kita tanyain tokonya ya dok. Banyak kan sama HP kan beda gitu loh. Oh gitu ya. Iya. Iya, 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 iya. Berarti harus ngisi ini ya, nggak bisa. Berarti di itu ya, di clear dulu itunya. Iya, ternyata nggak bisa lagi. Nggak bisa.
Kelas A presensi, yang sudah presensi boleh live ya. Sudah nampak, silakan kelas A. Permisi dokter, Izin Saya- dokter. Karisma Putri Anastasia tidak bisa absen karena satu device. Saya atas nama Amelia Wulandari tidak bisa absen dokter dikarenakan menggunakan satu device. Bentar, nunggu semua selesai ya, biar enggak nyarinya enggak seorang. Sudah semua? Alif, ada Alif, Alif Yoga.